Sajak malam gelap. Karya Yohanes Salib. Pada malam yang gelap gulita, terbakar oleh desakan kerinduan cinta. Oh, betapa beruntung aku keluar tanpa dilihat. Kini rumahku sudah tenang seluruhnya. Dalam kegelapan tetapi aman. Melalui tangga rahasia tersamar. Oh, betapa beruntung dalam kegelapan dan tersembunyi. Kini rumahku sudah tenang seluruhnya. Pada malam yang bahagia itu, secara rahasia, karena tidak seorang pun melihat aku. Dan aku pun tidak melihat apa-apa. Tanpa terang atau pembimbing lain, kecuali yang membakar di dalam hatiku. Malam gelap itu membimbing aku, lebih meyakinkan daripada terang tengah hari, ke tempat di mana dia menantikan aku. Dia yang sungguh ku kenal dengan baik, di tempat tiada tampak seorang lain pun. Oh, malam yang membimbing. Oh, malam yang lebih indah dari fajar. Oh, malam yang menyatukan sang pengasih dengan kekasihnya, yang mengubah kekasih menjadi sang pengasihnya. Pada dadaku yang berbunga, yang kusimpan seluruhnya hanya untuk dia. Di sana dia berbaring tertidur dan aku membelainya dalam kesejukan kipasan cedar. Kala angin sejuk berhembus dari menara jaga yang menyibakkan rambutnya, dia melukai leherku dengan tangannya lemah lembut yang menghilangkan segala perasaanku. Ku serahkan diri dan terlupa sambil ku benamkan wajahku pada kekasihku. Semua hal berhenti, aku keluar dari diriku.
meninggalkan semua kesusahanku, terlupa di tengah bunga bakung. Terima kasih. Selamat malam berkah dalam. Minta kesediaan Suster Sofiani untuk memimpin doa pembukaan. Langsung dari negeri Belanda. Kepada Suster Sofiani, kita persilakan. Baik, selamat siang Pastor, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur atas waktu yang boleh kami pakai pada saat ini untuk bertemu bersama dari berbagai tempat dalam mendalami meditasi Kristiani, khususnya menelusuri gurun kehidupan kami. Allah yang baik, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Karena Engkau bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka biarlah Roh-Mu yang memimpin kami satu persatu, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Berkati kami semua, baik narasumber, para meditator, juga seluruh peralatan yang kami butuhkan pada saat ini. Ya Allah, kepadamu kami kembalikan semua waktu yang hendak kami pakai ke depan ini. Kiranya Engkau menyelenggarakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami kembalikan juga kepadamu. Semoga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan keselamatan jiwa kami kelak. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Sofiani yang telah memimpin doa yang kita amini bersama-sama. Selanjutnya kita akan dengarkan sharing dari Bapak Surikno dari MK Balikpapan. Kepada Bapak Surikno, kita persilakan. Shalom, Pastor, Bruder, Frater, Suster, dan para meditator yang terkasih dalam Kristus. Pepatah mengatakan, tak kenal, tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Surikno Budi Prayitno Sugiarto, biasa dipanggil Surikno, atau nama kecil saya yaitu Riki. Saya tinggal di Balikpapan dan umat paroki Santo Clement 1 Sepinggan. Saya seorang pensiunan sebuah BUMN, mempunyai 4 anak. Anak pertama laki-laki mempunyai keistimewaan yaitu tunarungu sejak lahir. Anak kedua perempuan pernah mengalami luka bakar ketika berumur 3 tahun. Anak ketiga perempuan dan anak keempat meninggal dunia pada saat dilahirkan. Istri saya dipanggil Tuhan 9 bulan yang lalu. Saya bukan orang baik-baik. Sejak kecil dikenal anak nakal, bahkan berlanjut sampai dewasa, dan segala perbuatan yang mestinya tidak dilakukan, malah saya lakukan. Pergi ke gereja sangat jarang sekali, bisa dikatakan saya termasuk golongan umat napas, Natal dan Paskah datangnya. Rasa percaya diri saya memang sangat kuat dan pemberani, sehingga saya tidak takut dengan siapa saja. Saya lebih mengandalkan kekuatan dan pikiran saya sendiri. Saya termasuk orang yang telat pandainya, prestasi akademik terseok-seok, bahkan pernah tidak naik kelas, namun keadaan berbalik ketika saya belajar di sebuah universitas di Yogyakarta. Saya pernah diberi gelar mahasiswa terbaik dengan indeks prestasi 4. Dengan prestasi akademik yang baik, saya mudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan asing, dan akhirnya hari Minggu 13 November 1988, saya dan istri saya berjanji setia untung dan malang, sakit dan sehat di hadapan pastor dan para saksi. Para meditator yang terkasih, apa yang baru saja saya ceritakan, yang hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri dan merasa segala perbuatannya baik-baik saja, walaupun kenyataannya tidak menyenangkan hati Tuhan, membuat saya tidak mengenal apa yang disebut dengan malam gelap.
Apalagi malam gelap yang mengandung arti pemurnian, purifikasi. Ketika anak saya pertama lahir dan dinyatakan tunarungu, saya merasakan sebagai malam gelap yang benar-benar gelap dan membinasakan. Bukan merupakan malam gelap pemurnian. Namun Tuhan adalah kasih. Ia datang ke dunia untuk orang berdosa. Tuhan menyapa saya melalui firman-Nya yang memberi harapan, yaitu Yohanes 9 ayat 1-3, demikian bunyinya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kesedihan dan keterpurukan berubah menjadi semangat untuk mendidik anak saya yang berkebutuhan khusus itu, namun orientasinya saya kepada usaha dan kekuatan saya sendiri, agar anak saya ini mandiri, bisa berbicara, dan bahkan berusaha untuk bisa memperoleh pendengaran. Malam gelap tetap gelap, bukan merupakan malam yang memurnikan, tetapi mulai ada samar-samar, ada cahaya terang. Ketika sedang berjuang untuk anak pertama, anak kedua yang saat itu berumur 3 tahun mengalami luka bakar. Malam gelap benar-benar gelap kembali hadir. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kembali kepada saya. Anak kedua saya memperoleh kesembuhan lewat operasi plastik. Sampai di sini saya masih belum merasakan yang namanya malam gelap seperti yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes dari Salib. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saya, namun saya masih belum menyerahkan diri saya sepenuhnya kepadanya. Saya belum mengenal siapakah Yesus sesungguhnya. Ketika anak saya yang keempat lahir dan meninggal dunia, di sini saya betul-betul sadar bahwa ada yang salah dalam diri saya. Mengapa semuanya itu terjadi? Singkat kata, saya mengalami titik balik, masuk dalam pertobatan, mulai meninggalkan manusia lama saya dan mengenakan manusia yang baru. Saya mengalami cinta kasih Tuhan dan masuk ke dunia yang disebut oleh Romo Syriakus antusiasme. Hidup begitu mudah, apa-apa untuk Tuhan. Tuhan begitu dekat dengan saya. Ia ada di dalam diri saya, ia memimpin hidup saya bersemangat. Saya membaca kitab suci yang tadinya tidak pernah, buku-buku rohani, mendengarkan lagu rohani, mengikuti seminar-seminar kerohanian, ikut pelayanan dan pewartaan. Di periode antusiasme ini, tentu tidak ada yang namanya malam gelap. Semuanya terang benderang. Ketika saya aktif pelayanan di berbagai kategorial dan paroki, dan ketika apa yang saya imani bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam diri anak saya yang sulung, belum terjadi. Ketika saya berpikir saya melayani, mendoakan orang, mengalami kelegaan, kesembuhan, kok terhadap anak saya sendiri tidak terjadi apa-apa. Mulai saat itu saya masuk ke dalam periode akedia, padang gurun, merasakan Tuhan jauh, sepertinya tidak menghiraukan saya. Bahkan masalah demi masalah muncul kembali, namun satu hal yang berbeda dengan masa lalu saya. Saya sangat menyadari bahwa ini ujian iman saya untuk bertumbuh lebih kuat. Saya teringat ketika saya bermeditasi dan muncul pelaturan, maka saya mesti kembali mengucapkan mantra. Romo Syriakus juga mengatakan tentang perjalanan iman dalam sebuah labirin. Jangan berhenti, namun tetap bertahan, maka suatu saat kelak akan masuk ke dalam pusat diri kita, di mana Yesus tinggal di dalamnya. Mulai saat inilah saya mengenalnya sebagai malam gelap yang memurnikan. Setiap masalah yang datang, saya selalu meresponnya dengan tenang dan tidak menggoyahkan iman saya kepadanya. Saya selalu berpikir, ini ujian iman saya. Saya selalu berpikir, iblis tidak senang dengan keberadaan saya, sehingga saya diganggu terus. Malah terkadang saya berpikir, Tuhan sedang main-main dengan saya. Dalam pelayanan pun, saya hanya menjalani saja, dan Tuhan yang memampukan. Semakin masuk ke dalam pelayanan, semakin banyak masalah yang mesti dihadapinya. Dan saya semakin percaya saya berada di malam gelap yang memurnikan. Kata Pak Marjoto tadi, dalam kegelapan tetapi aman, dan malam
yang membimbing, malam yang seperti fajar ya. Bahkan ketika istri saya dipanggil Tuhan, respon saya hanya istri saya sudah menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan di dunia sehingga Tuhan memanggilnya pulang. Saya tidak marah kepada Tuhan, saya pikir ini juga merupakan malam gelap yang memurnikan. Apa yang saya alami, perjalanan hidup saya dengan berbagai dinamika hidup, maka saya menyimpulkan bahwa malam gelap yang memurnikan akan berlanjut terus dan akan berhenti pada saat Tuhan memanggil saya pulang ke rumahnya. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi para meditator yang mendengarkan, bisa menguatkan, bisa menyemangatinya. Malam gelap yang memurnikan seperti sebuah pelanturan yang timbul pada saat kita bermeditasi. Diabaikan saja, tetap mendaraskan mantra, dan berhenti sampai bunyi ting, ting, ting 3 kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian kesaksian saya. Terima kasih Pak Surikno. Saya pada malam hari ini terpukau untuk kedua kalinya. Dan saya baru menyadari di mana tingkat saya, sampai di mana pemahaman saya tentang malam gelap. Baik, Romo, Suster, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita simak pengajaran yang akan disampaikan oleh Romo Siriakus Maria Dolu Okareng dengan topik menelusuri kegelapan malam langsung dari Malang. Para meditator dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui chatroom yang ditujukan kepada username pertanyaan. Pertanyaan hendaknya terkait topik pada malam ini dan disampaikan secara jelas, singkat, dan padat. Kepada yang terkasih Romo Siriakus, kita persilakan. Suaranya Romo, suaranya. Selamat malam para Romo dan para suster, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus. Senang kita boleh melanjutkan percakapan kita setelah kita mendengarkan sharing yang menyentuh dari Bapak Surikno yang saya kenal cukup baik, dan juga puisi Malam Gelap yang dibacakan oleh Bapak Parjoto. Minggu lalu kita sudah lihat perjalanan rohani setelah jiwa itu dilukai oleh cinta Tuhan. Jiwa itu seakan bangun, kemudian ia pergi, mau mencari orang yang melukai dirinya itu. Secara tradisional, pencarian jiwa akan dia yang telah melukai dirinya itu akan melalui 3 tahap, via purgativa, via dan jalan persatuan. Itulah yang kita perbincangkan pada minggu yang lalu. Sekarang para saudara, dalam minggu ini kita akan bicara dengan subtema menelusuri kegelapan malam. Rupa-rupanya perjalanan mencari Tuhan untuk masuk dalam pengalaman persatuan dengan Dia, ini merupakan sebuah pengalaman kegelapan, sebuah pengalaman malam gelap. Kurang lebih begitulah yang mau diseringkan oleh Santo Yohanes dari Salib, baik dalam bukunya Mendaki Gunung Karmel maupun dalam buku Malam Gelap Jiwa. Perlu diketahui bahwa kedua buku ini ditulis atau merupakan uraian dari puisi yang barusan kita dengar tadi, puisi Malam Gelap. Jadi puisi Malam Gelap ini puisi awalnya. Lalu oleh Santo Yohanes dari Salib dibuatlah komentar. Yang satunya itu dia tulis dalam apa yang disebut buku Mendaki Gunung Karmel, dan yang satunya dia tulis dalam Malam Gelap, buku Malam Gelap. Mendaki Gunung Karmel itu bicara tentang pencarian aktif dari manusia untuk mempersiapkan diri
bagi perjumpaan dengan Allah, dan malam gelap, buku malam gelap itu lebih kepada bagaimana Allah mempersiapkan manusia untuk dapat bersatu dengannya. Karena kebanyakan dari kita ini masih asing dengan malam gelap ini, maka saya mencoba menerangkannya sesederhana mungkin, hanya untuk bisa memahami jalan ceritanya. Untuk detailnya, saya persilahkan kita untuk membaca buku yang sudah saya sebutkan dalam WA Group sore tadi. Jadi apa yang mau kita perbincangkan dalam percakapan yang amat pendek ini hanyalah sekedar untuk menunjukkan jalan cerita, logika berpikir yang diperlihatkan, cara berpikir yang diperlihatkan oleh Santo Yohanes dari Salib. Detailnya kita bisa baca dari kedua buku yang saya sebutkan tadi dan yang saya perlihatkan dalam WA Group. Pada akhir sesi, Bapak dan Ibu boleh bertanya, pertanyaan apa saja. Kalau saya merasa saya perlu langsung bisa saya jawab. Kalau tidak, mungkin saya akan menerangkan lebih baik dan mungkin lebih panjang. Print out teks bisa dilihat. Saya coba menerangkannya secara pendek. Romo, sepertinya ada gangguan jaringan. Oke, silakan Romo. Romo terlempar, Des. Oh ya, Bapak Ibu semua, kita menunggu sekejap untuk menyambung kembali dengan Romo Siriakus. Nampaknya ada gangguan jaringan. Oh ya, silakan Romo. Baik para saudara, kita mulai percakapan malam ini. Setelah Allah melukai jiwa dengan cintanya, ia terasa menghilang. Dan jiwa yang terluka itu memutuskan untuk pergi mencari dia yang telah melukainya. Di mana kau sembunyi kekasih? Engkau pergi berlari bagaikan rusa jantan setelah engkau melukai aku. Madar Rohani bait 1. Ketika jiwa memutuskan secara tegas mau melakukan perjalanan pencarian, jiwa memasuki tahap pertama perjalanan, via purgativa, yang oleh Santo Yohanes dari Salib disebut tahap pemula. Pada malam yang gelap gulita, terbakar oleh desakan kerinduan cinta, oh betapa beruntung, aku keluar tanpa dilihat, kini rumahku sudah tenang seluruhnya. Malam gelap bait 1. Jadi para saudara, ketika kita mulai memutuskan untuk melakukan perjalanan pencarian, kita memasuki malam gelap indra. Mungkin sebelum ini saya minta Yohana untuk menayangkan slide pertama. Jadi begini Bapak dan Ibu, supaya kita bisa membaca slide pertama ya, Yohana. Supaya kita bisa membaca teks tadi dan memahami Yohanes dari Salib, kita perlu tahu bahwa menurut Yohanes Salib, jiwa ini dibagi atau bagian besar. Itu indra dan roh, spirit. Jadi indra dan spirit. Ini pembagian jiwa menurut Yohanes Salib. Indra ini ada yang disebut indra luar, yaitu panca indra ya.
Kalau panca indera itu kan ada mata, penglihatan, hidung untuk pembauan, kulit untuk peraba, lalu kemudian lidah untuk pencecap. Jadi ada 5 panca indera yang kita kenal itu. Kemudian ada yang disebut indera batin. Indera batin itu ada imajinasi, memori, fantasi. Kemudian spirit, roh. Roh ini intelek, ada unsur inteleknya, yaitu kemampuan kita untuk mengerti, ada unsur memori, kemampuan kita untuk mengingat, ada will, kehendak atau kerinduan atau keinginan, di mana kemampuan kita untuk merindukan atau mengingini. Merindukan atau mengingini. Jadi ini kerangka antropologi manusia menurut Yohanes Salib yang harus kita lihat supaya kita paham proses apa. Karena untuk perjalanan menuju persatuan dengan Allah, menemukan Dia, ini harus dibersihkan. Yang indera ini, demikian juga roh harus dibersihkan atau dimurnikan. Malam gelap adalah malam membersihkan indera-indera, maka disebut malam gelap indera. Malam untuk membersihkan roh, maka disebut malam gelap roh. Kalau seandainya pembersihan indera ini saya yang melakukan, saya yang berusaha, maka ini disebut malam gelap indera aktif. Kalau Allah yang campur tangan, Allah yang ambil alih, Allah yang membersihkan indera-indera kita, maka disebut malam gelap indera pasif. Pasif karena Allah yang buat, aktif karena saya yang melakukan. Demikian juga dengan pembersihan pada bagian roh, spirit. Jadi, kalau saya yang melakukan untuk membersihkan pengertian saya, kenangan saya, lalu keinginan-keinginan saya, agar semua ini tidak menghalangi saya untuk mencapai persatuan dengan Tuhan, maka ini adalah malam gelap roh aktif. Tapi bila Allah yang melakukan, maka ini disebut malam gelap roh pasif. Catatan, untuk persatuan dengan Allah, jiwa harus dimurnikan dan dibersihkan kedua bagian dari jiwa ini. Pemurnian pertama berkenaan dengan bagian-bagian indera, maka disebut malam gelap indera. Pemurnian kedua berkenaan dengan bagian roh, maka disebut malam pemurnian roh. Ini katakan pijakan kita untuk melangkah. Next. Kita sudah lihat bahwa perjalanan persatuan dengan Allah, pencarian itu melalui via purgativa, illuminativa, dan unitiva. Ini menurut pandangan tradisional. Untuk Yohanes dari Salib, dia menyebutnya tahap pemula, purgativa, tahap orang yang sudah berkembang, illuminativa, tahap kesempurna, orang yang sudah sempurna, perfect, itu unitiva. Tahap purgativa, tahap pemula ini ada 2 bagian. Pertama itu malam gelap indera aktif, saya yang memurnikan indera-indera. Lalu kemudian ada malam gelap indera pasif, Allah yang melakukan. Begini Bapak dan Ibu. Sebetulnya peran penting Yohanes Salib di dalam kerangka tradisional ini ialah bahwa ia menambahkan masa transisi. Jadi masa transisi antara via purgativa dan illuminativa. Sebelum orang masuk ke illuminativa, orang harus masuk pada proses transisi yang disebut dengan malam gelap intrapasif. Setelah malam gelap intrapasif, orang masuk ke tahap kedua. Demikian juga ada transisi yang kedua. Ada antara illuminativa dan unitiva. Ini disebut malam gelap roh pasif. Jadi untuk Santo Yohanes dari Salib, yang paling penting atau saat yang paling subur bagi pertumbuhan jiwa itu terjadi justru pada 2 masa transisi ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu tolong perhatikan gambar ini bahwa transisi ini
inilah yang membuat Santo Yohanes dari Salib menjadi sangat khas dalam menerangkan perjalanan jiwa menuju Allah. Next. Bagi Yohanes dari Salib, bagian pertama ini via purgativa yang dia sebut sebagai tahap pemula, ini dia sebut dengan meditasi. Saya aktif. Jadi sekarang kita jangan keliru dengan meditasi dalam ungkapan Yohanes dari Salib. Meditasi itu adalah tahap pemula, tahap purgativa saya yang aktif. Saya yang mempersiapkan diriku bagi persatu dengan Tuhan. Ini disebut pemurnian indrawi. Kemudian tahap kedua ini disebut tahap kontemplasi. Jadi dalam pengertian Yohanes dari Salib, kontemplasi itu adalah tahap jiwa yang berada di posisi illuminativa. Di sini Tuhan yang aktif. Kalau kita menggambarkan secara sederhana, kontemplasi itu artinya Allah itu seakan-akan masuk ke dalam jiwa kita, menguasai kita, dia kemudian mewarnai hati kita, jiwa kita itu dengan cinta. Jadi Allah menguasai jiwa kita. Allah mencurahkan cintanya secara intens ke dalam batin kita. Maka ini sebuah pengalaman kontemplasi. Saya pasif, tapi Tuhan yang aktif. Di sini Tuhan mempersiapkan saya. Ini pemurnian roh. Ingat, purgativa ini pemurnian indera-indera tadi yang terdiri dari indera aktif, indera luar, dan indera batin. Malam gelap ini, pemurnian roh ini berkenaan dengan pemurnian spirit. Spirit itu terdiri dari intelek, kemudian kehendak, dan memori. Itu yang kita lihat tadi. Perlu saya katakan bahwa perjalanan dari purgativa menuju illuminativa, pemula menuju tahap orang yang berkembang, atau dari meditasi menuju kontemplasi dalam pengertian Yohanes dari Salib, ini hanya terjadi bila kita tekun, setia, gigih. Jadi kita harus tekun, kita harus setia, kita harus gigih. Maka Bapak dan Ibu, kita hubungkan dengan keterangan John May. Hanya ketika kita tekun, ucapkan mantra kita, perjalanan ini terjadi, berlangsung. Jadi penekanan pada mengucapkan mantra yang untuk para Bapak Padang Gurun disebut praktike. Jadi praktike ini adalah pintu masuk menuju perjalanan ini. Tidak mungkin ada perjalanan rohani tanpa ada praktike, tanpa ada say your mantra. Sekedar membayangkan, membandingkan dengan praktek meditasi. Oke, ini kita paham. Next. Sekarang begini. Kita kalau bertanya kapan kita itu mulai memasuki tahap purgativa atau kita memasuki malam gelap indera aktif. Kalau kita membayangkan begini Bapak dan Ibu, ketika kita sudah memutuskan untuk meninggalkan masa lalu kita yang jauh dari Allah, hidup kita sembrono, kita mulai bertobat, maka kita berusaha untuk menjadi orang baik, memberikan waktu untuk doa, semangat dalam praktek-praktek rohani, mortifikasi, menahan diri. Ketika kita mengambil keputusan untuk itu, kita masuk dalam malam gelap indera aktif. Kalau dibandingkan dengan seri Bapak Surikno, itu ketika dia mulai baca kitab suci, mulai belajar berdoa, itu sudah aktif. Karena saya masuk untuk mulai membuat hidupku baik. Ini adalah titik berangkat kita. Jadi malam gelap indera aktif, saya yang memutuskan untuk mulai hidup baik mulai saat ini, pada saat itulah saya mulai berangkat. Saya masuk malam gelap aktif. Tahap ini bukan hanya fokus pada doa dan devosi, tetapi juga pada program penataan disiplin diri. Penataan disiplin diri, memperbaiki kesalahan,
dan mengarahkan seluruh diri kepada Allah. Ini tahap malam gelap indera. Kalau kita ikuti percakapan minggu lalu, tahap ini adalah tahap di mana saya berusaha mengalahkan godaan dosa, bertarung melawan dosa. Oke. Next. Berikut. Bagaimana Yohanes Salib melukiskan malam ini? Jadi begini, saya sudah memutuskan untuk berhenti dari dunia penuh dosa. Lalu kemudian saya mulai belajar untuk berdoa, belajar untuk berbuat baik, saya mulai menata lagi hidup kita, menata lagi hidupku. Bapak dan Ibu, Tuhan itu baik. Waktu saya bilang, oke, saya mulai menata hidupku, saya mulai berdoa, saya belajar berbuat baik, saya mau meninggalkan keburukan-keburukanku. Ketika kita mulai membuatnya, Tuhan Allah itu baik. Dia itu kemudian membantu kita dengan pengalaman hiburan rohani. Jadi hiburan rohani ini diberikan kepada Tuhan seakan-akan sebagai ganjaran karena saya sudah berdoa, saya sudah berbuat baik, saya mulai menata hidupku, maka hiburan rohani diberikan. Ya, jadi hiburan rohani, pengalaman puas, lega, antusiasme itu adalah semacam ganjaran yang diberikan setelah saya melakukan kebaikan-kebaikan, berdoa, berbuat baik, melakukan keutamaan. Dia bilang begini, Allah memberi makan dan memeluk jiwa setelah berpaling dengan tegas kepadanya, sebagaimana seorang ibu memberikan kehangatan dadanya dan merawatnya dengan susu yang baik dan makanan yang lembut, serta menggendong dan mengelus dalam pelukannya. Maaf, saya tidak bisa baca ini karena sebelah kanan saya terpeleh dengan foto-foto kita, gambar-gambar kita, sehingga tertutup. Jadi saya kesulitan membacanya. Jadi Allah memberi makan dan memeluk jiwa, mengelusnya dengan lembut. Jiwa karena memperoleh kegembiraan di dalam doa dan latihan rohani itu, dia mulai waktu doa itu mulai lama-lama, mungkin sepanjang malam dia habiskan dalam doa. Tapi motivasi semua itu adalah kegembiraan, mencari kesenangan ya, mencari kesenangan, kegembiraan. Lalu dia suka dengan melakukan percakapan-percakapan rohani. Bagaimana ya caranya saya menghilangkan gambar di samping ini ya, supaya jangan memeleh. Ibu Joy bisa bantu? Supaya dia tidak usah muncul, dia mungkin muncul di atasnya. Karena dia muncul di kanan, dia menutup itu tayangan. Oke, tidak apa-apa. Gimana ya? Saya tidak melihatnya. Oke, baik. Saya beri keterangan saja. Jadi Allah meneguhkan praktek-praktek ini dengan hiburan rohani. Namun karena kodrat kita itu sudah terinfeksi oleh dosa asal, maka kecenderungan kita yang awalnya terarah kepada Allah, malah sekarang terarah kepada hiburan rohani itu. Ini menjadi halangan dalam perjalanan. Jadi oke, saya berbuat baik, saya berdoa, Allah memberikan hiburan. Kita senang dengan hiburan itu. Tapi karena kita ini sudah, walaupun Allah itu sudah melukai kita dan membuat kita tergila-gila untuk mencari Dia, namun karena kita ini sudah terinfeksi oleh dosa asal, maka pada diri kita itu tidak hanya kecenderungan untuk mengejar Dia,
tetapi kecenderungan untuk mengejar hal-hal yang kurang dari Allah. Jadi lebih rendah dari Allah, yaitu hiburan-hiburan rohani. Jadi ini kenapa terjadi? Kita tidak hanya konsentrasi untuk mengejar Allah, tapi juga akhirnya jatuh pada mengejar hiburan setelah kita berdoa, setelah kita melakukan perbuatan baik, karena kita ini adalah makhluk yang sudah terinfeksi oleh dosa asal. Berikut, Yohana. Meskipun jiwa melakukan ini dengan semangat dan tekun, namun secara rohani mereka amat lemah karena motivasi mereka adalah mencari kepuasan dan kesenangan. Itu kata Yohanes. Jadi walaupun jiwa melakukan ini dengan semangat, jadi ini ciri khas dari pemula ini. Dengan semangat, tetapi karena motivasinya itu tidak murni Allah, tapi di bawah Allah, maka bagi Yohanes ini lemah. Kita seperti anak-anak, kita belum kuat. Akibatnya apa? Akibatnya mereka terjerembab dalam ketidaksempurnaan, dalam apa yang disebut dosa-dosa pokok. Jadi karena kita ini tidak hanya mengejar Allah, tapi juga mengejar hiburan rohani karena karena itu jiwa ini, kita ini terjebak dalam ketidaksempurnaan, dalam apa yang disebut dosa-dosa pokok. Oke, next. Nasihat Yohanes dari salib itu bisa kita baca dalam buku, tapi 3 poin ini saya catat. Pertama, kita itu mengikuti Kristus dalam setiap keputusan hidupmu, sesuaikan diri dengan kehendaknya. Jadi hidup kita mulai kita coba untuk sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tinggalkan kepuasan indrawi yang tidak terarah kepada kehormatan dan kemuliaan Allah. Jadi umpamanya ya, saya berdoa, saya puas. Kenapa saya puas? Karena ini menciptakan kelegaan dalam diri saya. Nah, jadi ini kepuasan saya ini, jadi saya berdoa karena saya puas, karena saya merasa senang. Ini kan ego. Saya berdoa demi egoku, bukan demi Allah. Maka kalau saya sadar bahwa ini demi egoku, maka saya harus tinggalkan itu. Saya belajar menyapi, saya belajar membersihkan, memurnikan diriku, jiwa ini dari kecenderungan ego ini. Saya coba arahkan kepada Tuhan. Waktu kita arahkan kepada Tuhan, nanti kita tahu bahwa ini sebetulnya malam gelap indera aktif. Sebab apa? Indera saya, jadi aku tuh sudah rasa senang. Tapi sekarang saya tidak boleh lagi menikmati ini, saya alihkan kepada Tuhan, padahal kalau berdoa saya puas, maka bagi jiwa ini sepertinya luka. Kenapa? Sudah gandrung dengan kesenangan konsolasi itu, sekarang ini harus diarahkan kepada Dia yang di atas. Ketiga, lepaskan segala cacat celah yang memisahkan kita dari Allah. Jadi cacat celah itu 7 dosa pokok. Maka kita tahu dari untuk tahap pertama ini, manusia dengan lemah dan penuh ketidaksempurnaan, maka Yohanes Salib itu bahas banyak tentang 7 dosa pokok. Dalam mendaki Gunung Karmel 1, tapi juga dalam buku pertama Malam Gelap. Dia menguraikan soal cacat celah jiwa, jadi 7 dosa pokok. Oke, Bapak dan Ibu, saya coba meringkas, walaupun sedikit terganggu. Ini saya omong ulang, ringkas, karena ini paling penting untuk kita, dan kebanyakan kita ada di sini. Yang ke depan itu kalau Bapak Ibu tidak paham, it's okay. Tetapi harus paham tahap malam gelap indera aktif. Kenapa? Ini penting. Karena itu kita yang buat, bukan Allah. Allah itu soal lain. Saya yang buat, saya memutuskan. Ya.
Jadi Bapak dan Ibu, singkatnya begini. Setelah saya memutuskan untuk meninggalkan cara hidup lama, saya memasuki cara hidup baru. Hidup baru itu ialah saya belajar berdoa, saya belajar keutamaan, saya belajar berbuat baik, saya menata hidupku. Kita masuk Mohon bersabar, nampaknya Romo freeze. Silakan Romo. Jadi kita masuk ke sana. Malam gelap aktif, saya yang buat. Lalu kemudian saya mulai mengikuti Yesus, saya mulai melepaskan hal-hal yang menyenangkan saya, tetapi tidak mendekatkan saya pada Tuhan. Lalu saya mencoba menghalau cacat celah jiwa. Ini bagian yang kita buat. Maka menjadi amat penting, saya bilang menjadi amat penting, karena apa? Karena saya berusaha. Saya harap sampai di sini kita paham. Ini malam gelap aktif karena saya membersihkan diriku. Tetapi Bapak dan Ibu, indera-indera kita itu tidak bisa seluruhnya bersih hanya karena usaha kita. Kita membutuhkan campur tangan Allah. Maka oleh karena ketekunanku, tidak lama setelah saya bertekun, ini penting. Jadi tidak lama setelah saya bertekun, kita bertekun, Allah kemudian campur tangan dalam proses pembersihan itu. Allah lah yang mulai menarik kita, dia membersihkan indera-indera kita, campur tangannya dia. Maka coba Yohana next dari slide itu. Maka Bapak dan Ibu, kita masuk tahap ini, transisi, malam gelap indera pasif. Malam gelap indera pasif ini kan Allah mulai masuk. Dia mulai melibatkan diri, dia mulai menguasai jiwa kita, dia mulai mencurahkan kehadirannya dan membersihkan kita. Karena dia baru mulai masuk, maka disebut awal kontemplasi. Jadi awal kontemplasi itu adalah persis pada posisi transisi malam gelap indera pasif. Jadi keterangannya, Allah menarik kita kepada kontemplasi ini dengan melepaskan kita dari semua kepuasan dan hiburan rohani itu, dan konsolasi akan praktek-praktek religius, doa, meditasi, diskursi. Praktek-praktek itu menjadi kosong rasanya, tidak memuaskan kita. Beberapa orang malah bekerja keras lagi dalam meditasi diskursifnya, agar bisa memperoleh hiburan, konsolasi seperti biasa. Jadi Allah mulai menarik. Perbuatan baik yang dulu memuaskan kita, sekarang tidak lagi memuaskan. Doa-doa kita yang dulunya membuat kita senang, lega, sekarang tidak ada lagi perasaan itu. Kita masuk dalam kekeringan. Padang gurun di sini terjadi. Jadi kalau kita bilang padang gurun, ya ini kita mulai masuk. Padang gurun terjadi dalam malam gelap indera pasif, ketika perbuatan baik, praktek-praktek religius tidak lagi mendatangkan kepuasan, ketika doa-doaku tidak lagi menyenangkan saya. Ya, saya masuk dalam kekeringan. Berikut. Slide berikut, Johanna. Oke, kita masih omong tentang awal kontemplasi. Yohanes memberikan 3 tanda bahwa kita mengalami itu. Jadi begini Bapak dan Ibu. Tiba-tiba kan tidak ada lagi hiburan.
Tidak ada lagi rasa senang di dalam praktek doa dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tapi kita tahu bahwa ini bisa dari si iblis, jadi artinya dari kekenduran kita, ketidaktekunan kita, maka terjadi pengalaman itu. Tapi bisa itu juga karena memang Allah menarik kita masuk dalam pengalaman awal kontemplasi ini. Yohanes Salib memberikan 3 tanda bahwa yang kita alami itu bukan kekenduran atau kemalasan kita, tetapi karena Allah sedang menganugerahkan kita kontemplasi. Allah mencurai jiwa dengan cinta ilahi dan rasa kehadiran suci. Ini dari transisi, ini adalah tahap transisi dari meditasi menuju kontemplasi. Ketiga tanda yang Yohanes Salib sebut adalah pertama, no consolation. Tiada hiburan. Tidak ada lagi hiburan. Berdoa tidak lagi senang, tidak ada kegembiraan situ. Faithfulness. Jadi ingat kata, saya suka pakai bahasa Inggris karena lebih jelas mengungkapkan maksud. Jadi no consolation itu jelas tiada hiburan. Faithfulness itu begini. Memang kering, betul saya tidak bergairah sama sekali. Tetapi pada saat itu saya punya pikiran itu masih pada dia. Nah, jadi faithfulness, saya tetap ingat Tuhan, tetap dengan perasaan, tetapi dengan perasaan cemas karena ia merasa tidak melayani Tuhan. Jadi kalau seandainya karena kekenduran, karena ketidaktekunan, bukan karena tarikan Tuhan, maka ya tidak mungkin kita sudah tidak suka doa, selesai cerita, kita pergi main bola, kita ke mall, kita kuliner, tidak lagi pikir Tuhan. Tetapi tanda kedua ini mau mengatakan bahwa walaupun tidak ada hiburan, tapi pikiran saya masih terarah pada dia. Saya mulai berpikir, oh apakah ini terjadi karena saya tidak kurang melayani dia. Ketiga, tidak dapat lagi bermeditasi diskursi. Jadi meditasi pada zamannya Yohanes Salib yang disebut meditasi itu adalah meditasi diskursi. Artinya apa? Meditasi yang disusun dengan baik, mulai baca kitab suci, kemudian menganalisa, memikirkan apa maksudnya, terakhir niat-niat. Itu meditasi diskursi. Ya. Kita tidak bisa lagi. Ada orang seperti yang saya katakan tadi, karena merasa bahwa konsolasi itu menghilang, tidak ada lagi hiburan, dia malah memaksa diri untuk lebih tekun lagi, lebih keras lagi melakukan meditasi diskursi. Nah, ini karena dia tidak tahu bahwa mungkin ini tanda Tuhan membawa dia ke awal kontemplasi, malam gelap indra pasif. 3 faktor yang menentukan lamanya purifikasi. Jadi kita bertanya, oke, ini tandanya. Sekarang berapa lama? Sebenarnya soal lama ini ada 3 poin. Lamanya ini tergantung. Tergantung pada apa? Besar kecilnya cacat celah, ketidaksempurnaan yang harus dimurnikan. Kedua, kerelaan hati jiwa menerima karya ilahi ini. Semakin tidak rela dan terbuka, maka semakin lama. Jadi begini Bapak dan Ibu. Kedua ini yang menentukan juga lama cepatnya itu keterbukaan hati. Maka Yohanes Salib mendorong orang untuk mau masuk, berani masuk. Ada yang takut, bahkan ada yang malah dia lari lagi ke meditasi diskursif. Nah, itu menjadi lebih lama. Jadi faktor kedua itu kemauan, kerelaan hati. Ketiga, banyaknya cinta yang Allah ingin curahkan kepada orang itu. Kalau kita bayangkan cinta Allah itu seperti air dalam gelas, kalau Allah hanya ingin menuangkan 1 gelas saja, ya cukup 1 menit. Kalau dia ingin menuangkannya 1 ember ya, ke dalam cinta ke hati kita, jiwa kita, ya lebih lama lagi. Itulah cara berpikir. Ini 3 faktor. Berikut. Akan tetapi apabila anak menjadi lebih tua, ini kata-kata Yohanes Salib saya kutip ya. Akan tetapi apabila anak menjadi lebih tua, ibu tidak lagi mengelus-elus dan menyembunyikan kecintaannya yang mesra. Ia menggosok daun pahit di payudaranya yang manis dan melepaskan anak dari pangkuan, membiarkan ia berjalan dengan kakinya sendiri. Ini malam gelap indra 1-2. Oke, jadi Allah memisahkan. Jadi tidak adanya hiburan itu seakan-akan
Allah ini seperti seorang ibu, dia mengolesi di ujung susunya itu dengan daun pahit, sehingga anak itu yang lagi gandrung isap susu ibunya, ingin digendong dan isap susu, kemudian dia tidak mau juga. Karena apa? Ternyata tuh pahit, sudah masuk dalam kekeringan. Pada saat ini malam gelap indera pasif mulai. Jadi ketika ada tanda itu, kita sudah mulai apa? Kita mulai masuk malam gelap indera pasif. Jiwa masuk dalam zona transisi antara via purgativa dan via illuminativa, antara tahap pemula dan tahap orang yang sudah berkembang. Malam gelap indera pasif terjadi tidak lama setelah jiwa mulai serius hidup berdasarkan Injil dan mulai memberikan waktu untuk doa dan meditasi. Jadi, tidak lama setelah kita menekuni dengan serius, hidup baik, hidup doa kita, kita akan dibawa langsung ke sana. Jadi tidak lama. Oke, berikut. Pertanyaan kita, apa keuntungannya? Apa keuntungan yang kita alami setelah dengan masuk dalam malam gelap indera pasif? 2 poin. Knowledge of self, knowledge of God. Kita kenal diri kita. Kita kenal Allah. Ya, oke. Kemudian, karena ini merupakan suatu penderitaan bagi jiwa, karena tiada hiburan, ada pengalaman kekeringan, kita tidak bisa buat apa-apa karena tidak ada gairah sama sekali dalam berdoa ini, maka sikap apa yang dianjurkan? Pertama, berani masuk, jangan nolak. Ingat, lama atau tidaknya proses pemurnian pasif, indera pasif ini tergantung pada berani tidaknya kita masuk. Kedua, tekun dalam doa. Jangan berusaha kembali kepada meditasi diskurse, tetapi arahkan hatimu dengan penuh cinta dan tenang kepada Allah. Bertahanlah, jangan lari. Ini perintah dari para bapak padang guru. Ini perintah militer lah ini. Bertahan, jangan lari. Untuk menghadapi akedia. Jadi akedia itu ada di sini. Akedia itu ada di sini. Ada di malam gelap indera pasif. Sepenuh-penuhnya akedia. Jadi arti sepenuh-penuhnya dari akedia itu ada di sini. Maka perintahnya apa? Tetap bertekun dalam doa, berani masuk, bertahan, jangan lari. Ini yang bisa kita buat. Oke, berikut. Sekarang, Bapak dan Ibu, kita bicara tentang tahap malam gelap roh. Sederhananya begini. Setelah kita selesai dengan proses ini, keluar dari masa indera pasif ini, malam gelap indera pasif ini, kita kemudian merasa, kata Yohanes dari Salib, kita itu seperti orang yang keluar dari penjara, merasa bebas begitu ya. Jadi kita merasa lega, kita merasa damai, kita ada sukacita, seperti orang yang baru bebas dari penjara, dari penderitaan yang berat itu. Jadi ada kelegaan. Yohanes Salib melihat ini seperti sebuah dataran di antara 2 gunung. Jadi satunya gunung malam pasif indera, satunya gunung malam pasif roh. Ini 2 gunung yang terjal. Tapi di tengah-tengah itu ada kelandaian, yaitu awal dari tahap illuminativa setelah pengalaman malam gelap indera ini berakhir. Jadi ada kelegaan, ada sukacita, ada kegembiraan. Tetapi jiwa ini, ingat karena dosa asal kita, maka jiwa lalu terikat pada hiburan-hiburan. Jadi konsolasi yang lebih intens, konsolasi sukacita yang lebih dalam terjadi di sini. Tapi karena itu, kita karena masih tubuh dan masih kedagingan kita masih kuat, kita terikat lagi. Kita terikat lagi, maka kita mulai mencoba untuk membersihkan diri dari keterikatan ini. Pada saat ini, Bapak dan Ibu, pada tahap ini, kalau tadi ini proses pembersihan dari indera, sekarang pembersihan dari roh. Aktif. Kita kan sudah bilang, roh ini kan terdiri dari intelek,
kemampuan kita untuk mengerti. Kemudian kedua itu adalah memori, ingatan, kemampuan kita untuk mengingat. Dan will, kemampuan kita untuk berkehendak, untuk merindukan, untuk mengingini, keinginan. Tetapi karena pada tahap ini, kita ini terikat pada intelek kita, pada memori kita, pada will, keinginan kita, maka kita perlu melakukan proses tomor. Bapak dan Ibu, sederhananya begini. Mestinya, ini kan kita sedang mau menuju persatuan dengan Tuhan. Mestinya, intelek saya, memori saya, will, kehendak saya, itu terarahnya kepada Gusti, kepada Allah. Tetapi, tidak bisa diarahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka harus dibersihkanlah dia. Nah, karena itu bisa mengganggu perjalanan persatu. Itu salah satu cara menerangkannya ialah dengan mengatakan intelek kita, kehendak kita, keinginan kita, dan memori kita itu masih terarah kepada hal-hal duniawi. Tidak terarah sepenuhnya kepada Allah. Itu pertama, maka dia harus dibersihkan. Yang kedua, Allah itu jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa kita mengerti. Ya, jadi begini Bapak dan Ibu, coba Yohana buat next gambar berikut. Kembali saja. Oke. Begini Bapak dan Ibu. Di sini terjadi proses pembersihan roh. Pertama itu intelek, pengertian. Kita mengerti Tuhan ya, dengan otak kita, dengan intelek kita. Tapi Tuhan itu tidak seperti yang intelek kita pikirkan. Iman itu adalah cara kita untuk mengenal Allah. Untuk iman, untuk mengetahui Allah, itu harus melalui iman. Jadi, umpamanya, misteri Allah Tritunggal, otak kita tidak bisa mengerti. Jadi dengan intelek kita tidak bisa memahami misteri Allah Tritunggal. Tapi iman itu membuat kita bisa mengenal Tuhan. Jadi iman itu adalah cara, jalan untuk membersihkan intelek. Kita lepas intelek kita ganti dengan iman. Intelek terbatas, tapi iman itu jauh lebih besar. Memori-memori, kenangan-kenangan itu, jadi kenangan-kenangan itu kan bisa mengganggu kita. Jadi kita kenang akan masa lampau, akan apa-apa yang sudah terjadi. Ini kan bisa menimbulkan pengalaman seperti saya merasa terbelenggu, saya terluka. Kita ditindih oleh pengalaman masa lampau. Sekarang kita diminta, coba jangan pikir pada apa-apa yang lewat. Arahkan hatimu kepada Allah. Jadi berarti harapanmu sekarang diarahkan kepada Tuhan. Berharap pada Tuhan, saudara. Jangan tengok apa yang sudah lewat. Maka harapan, hope, itu adalah cara untuk membersihkan memori apa yang lewat. Nah, sekarang yang ketiga, itu namanya will, kehendak, keinginan. Kita ini kan keinginan kita ini, jadi ingin hati ini kan kepada hal-hal duniawi, kepada uang, prestise, dan sebagainya. Sekarang kita harus mengarahkan, mendidik keinginan ini untuk terarah kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Maka keutamaan ketiga, keutamaan teologal ketiga itu kasih. Kasih itu membantu kita untuk membersihkan diri dari will, dari kehendak. Jadi aktif karena saya yang berusaha. Tapi berikutnya, Yohana. Halo, Yohana, berikut. Bukan sebelumnya. Yang ini?
Tidak sebelum ini. Ini Ya, oke. Jadi Allah memurnikan dan mengosongkan semua kemampuan jiwa, intelek, memori, will, supaya memberikan kepada kita untuk menerima segala keutamaan. Jadi ini memori-memori ini juga harus dikosongkan supaya Allah isi dengan baru yang keutamaan. Ya. Intelek juga begitu supaya keutamaan iman masuk. Karena Allah sendiri yang bekerja dalam jiwa, maka jiwa merasa tidak berdaya dan tidak mampu berdoa. Jiwa tidak dapat mengarahkan perasaan pikirannya kepada Allah seperti sebelumnya. Kita masuk dalam ini. Sekarang Allah yang mengambil alih, maka kita masuk dalam pengalaman roh pasif. Ini adalah pengalaman penderitaan yang lebih dasar bagi indera kita, bagi jiwa, daripada yang pertama. Ini lebih mengerikan sebetulnya penderitaan yang di Allah. Oke, lanjut. Walaupun penderitaannya dasar, kita tidak bisa buat apa-apa. Apa yang bisa kita buat? Berikut, Yohana. Jiwa hanya bisa bertahan dalam kegelapan, hanya bisa bertahan. Jiwa sangat rindu akan Allah, akan tetapi ia merasa ditolak dan ditinggalkan oleh Allah. Maka pengalaman ini, pengalaman kesepian yang dalam. Kenapa? Dia bukan hanya merasa Allah tidak dia rasakan, kehadiran dia tidak cecapi, tetapi bahwa dia juga merasa bahwa akan dia ditolak, dia ditinggalkan oleh Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oke, terus. Ini adalah malam pasif kedua. Pada tahap ini terjadi pemurnian intelek dan kehendak dan melengkapi pembaharuan indera-indera. Begini Bapak dan Ibu, ini penting ini. Ini hanya sedikit orang yang masuk. Sebab yang masuk ini nanti tahap orang mistik ya, orang sudah mistik seperti kita bicara pada tahap yang lalu. Kalau seandainya pada tahap malam gelap indera, malam gelap interaktif dan pasif itu seperti kita ini memangkas pohon, memangkas dahan-dahan pohon, merapikan pohon itu, di sini tuh mencabut akarnya, mematikannya. Maka apa yang belum sempurna pemurnian indera pada tahap pertama disempurnakan di sini. Di sini itu betul-betul total bersih. Allah membersihkan habis-habisan. Malam ini lebih menyakitkan, tetapi lebih bermanfaat, menyesuaikan seseorang untuk bersatu sempurna dengan Allah. Tidak langsung terjadi setelah malam gelap pasif. Tidak terjadi setelah malam gelap intrapasif. Mungkin beberapa tahun sesudah malam gelap intrapasif. Begini, Bapak dan Ibu. Kalau kita bilang malam gelap intrapasif, transisi pertama, ini terjadi tidak lama setelah kita berusaha hidup baik dan berdoa dengan baik. Tetapi transisi kedua ini, malam gelap roh pasif, ini terjadi bisa bertahun-tahun setelah kita keluar dari penjara malam gelap indera pasif. Jadi bisa bertahun-tahun kita menikmati hiburan sukacita yang intens karena setelah penderitaan pertama ini. Lalu agak lama baru kita masuk ke sini. Jadi tidak segera. Ya, oke, lanjut Yohana. Santo Yohanes dari Salib katakan bahwa proses ini berlangsung hingga jiwa menjadi halus, siap bersatu dengan roh Allah. Bahkan bisa berlangsung selama beberapa tahun bila ingin benar-benar berhasil guna. Itu bisa baca ini. Malam gelap intra 2. Oke, lanjut Yohana. Apa efek, apa hasil setelah kita masuk dalam pengalaman ini? Heroic virtue. Jadi keutamaan itu heroik. Itu soal ini kita bandingkan dengan Via Unitiva minggu lalu. Segala ketidaksempurnaan dibakar oleh api cinta hingga akar-akarnya. Maka dia berkata, kini rumahku sudah tenang seluruhnya. Tidak ada gangguan, indera maupun roh. Semuanya sudah tenang, sudah bersih. Lanjut. Selesai, Romo. Selesai. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ini garis besarnya. Bapak dan Ibu
Ini hanya jalan pikiran. Detail tidak sempat. Kita waktu tidak cukup. Selain internet juga ternyata cukup mengganggu malam ini. Tapi saya harap cukup dengan membaca teks, dengan keterangan tadi. Maka harapan saya paling tidak punya sedikit gambaran singkat mengenai ini. Tahap pemula, tahap orang yang berkembang, tahap sempurna. Purgativa, illuminativa, dan unitiva. Begitu saja dulu, karena saya sudah lewat dari 10 menit, dari waktu 40 menit. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga membantu. Terima kasih Romo Siriakus yang telah menyampaikan pengajarannya kalian yang dikasihi Tuhan. Kini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hermanto Masun dari MK Pontianak untuk membagikan pengalamannya berhubungan dengan malam gelap. Kepada Bapak Hermanto, kami persilakan. Masih mute, Pak Hermanto? Halo, kedengaran? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pastor, Suster, dan saudara-saudari sekalian yang saya kasihani. Pengajaran Romo Siriakus pada malam ini dan seminggu yang lalu, itu kalau seandainya saya mengetahui terlebih dahulu, saya rasa saya punya pengalaman malam gelap aktif indrawi saya mungkin tidak harus 10 tahun. Karena apa yang dijelaskan beliau itu apa yang saya alami gitunya ya. Tetapi saya tidak tahu gitunya ya yang harus saya jalanin. Dan dari tadi saya mendengarkannya, oh ternyata begitu Tuhan itu sebenarnya berperanan itu dalam hidup kita, itu sangat nyata. Saya akan mulai membagi pengalaman saya itu belum tentu akan terjadi pada kalian, tetapi saya akan menceritakan apa adanya yang saya alami ya selama saya bermeditasi. Malam gelap indrawi aktif itu menurut saya itu telah dimulai pada saat kita serius bermeditasi. Ya, kita serius bermeditasi, pada saat itulah malam gelap indrawi itu aktif, itu udah mulai. Saya 10 tahun yang lalu saya bermeditasi ya, dan saya pertama-tama itu sangat senang gitunya ya, ada hiburan gitunya ya. Kemudian meditasinya itu sudah ada gangguan. Saya tidak bisa konsentrasi, ada gangguan. Pikiran saya loncat sana, loncat sini segalanya. Dan untuk pada waktu itu Pak Suprapto datang ke Pontianak dan dia mengajar saya bahwa meditasi ya pakai meditasi MK dan ajarin saya pakai nafas gitunya ya. Dan saya pakai nafas dan ternyata bagus sekali gitunya ya. Sampai sekarang saya bukan apa, saya kalau meditasi saya tuh tidak mengucapkan mantra atau segalanya, tetapi saya mendengarkan denyutan jantung saya, atau saya tidak tahu. Pokoknya saya di dalam saya itu yang bermeditasi. Ya. Pertama saya diberitahu ini saya bingung, tapi ternyata betul saya juga begitu. Sampai sekarang saya bermeditasi, saya cuma duduk dan saya mendengarkan. Ya. Mantra saya gitu. Oke. Lalu makin bermeditasi, makin gangguannya makin besar. Gangguannya makin besar. Saya tidak merasakan ada Tuhan lagi gitunya ya. Kekeringan dalam doa, kekeringan rohani gitunya. Ya. Lalu bermeditasi itu kadang-kadang tuh merasa sangat lama sekali gitunya ya. Sampai saya merasa tuh wakernya itu rusak gitunya. Ya. Nah,
itu ada masa-masa itu yang akan terjadi pada kalian juga, saya yakin gitunya. Kadang-kadang meditasi sangat cepat rasanya, ya, dan kadang-kadang kita malas ya. Tetapi saya selalu tekun sehari 2 kali bermeditasi. Apapun yang saya jalanin ya, saya bermeditasi lebih kosong, kadang-kadang kosong tidak merasakan apa-apa, malah kadang-kadang merasa ketakutan, kecemasan, ya, tetap saya bermeditasi. Saya sampai wakernya selesai. Walaupun kadang-kadang sangat memaksa diri gitunya ya, satu bosan sekali gitunya, tetapi saya tetap melawan. Ya. Nah, ini mungkin termasuk satu penyangkalan diri sebagai meditator gitunya. Jadi ini selalu tuh sesudah kita gangguan-gangguan itu, selalu ada hiburan. Selalu ada hiburan. Makin besar gangguannya, makin besar hadiahnya yang saya rasakan gitunya. Dan ini semua tuh terjadi ya, gangguannya itu ternyata berulang gitunya. Ya. Itu kembali lagi. Ya. Setelah sekian lama itu kembali lagi itunya, gangguan-gangguan itu ya. Dan hadiahnya makin besar gitunya ya. Saya umpamakan hadiah itu, hiburannya itu. Yang saya alami, saya katakan gitunya ya, yang pernah saya alami ya, yang hiburan yang pernah saya alami itu tuh pertama Tuhan mulai berbicara dengan saya. Ya. Ya, mungkin karena waktu saya tidak akan menjelaskan bagaimana Tuhan berbicara dan itunya segalanya. Dan saya beberapa kali ditarik masuk ke dalam ruangan kontemplasi. Itu bukan hiburan sesuai keheningan yang seperti biasa, enggak. Lain itunya. Itu kita seolah waktu beragi meditasi, kita nggak tahu bagaimana kita merasa kita lebih di lapangan yang luas sekali, tidak ada orang, tapi begitu damai, begitu senangnya begitunya. Itu saya tidak bisa utarkan dengan kata-kata. Kalau kalian mengalami, kalian pasti tahu. Saya yakin kalian akan tahu apa yang saya maksudkan itu. Ya, itu ditarik masuk ke dalam ruangan kontemplasi. Saya cuma menikmati gitu. Tapi ini kembali lagi ke meditasi lagi gitunya. Ya. Lalu kemudian dalam saat-saat tertentu, saya mendapat kontemplasi curahan yang mungkin Romo ada katakannya ya kemarin minggu lalu. Itu saya tidak tahu apa-apa gitunya ya, seperti Injil ya. Ada bagian Injil yang saya tidak tahu seperti dulu ya, yang Tuhan di Getsemani, bagaimana dia keluar perudara itu. Saya tanya pastor mengatakan, oh itu kan normal, Tuhan waktu itu dalam fungsi sebagai manusia, ya dia takut sampai keluar darah. Tetapi saya merasa nggak setuju gitu, karena Tuhan bukan pada saat itu dia tahu, dia sudah tahu waktu di Gunung Tabor, waktu Musa dan Elia datang itu memberitahu pada dia bahwa dia akan mengalami ini gitu ya. Tetapi dia biasa aja, dan itu selalu saya nggak puas gitunya dengan jawaban pastor. Sampai suatu hari, saya tidak tahu bagaimana, saya begitu mengerti bahwa Tuhan itu bukan takut akan dipukulin atau dicambukin atau apanya. Dia takut, karena malam itu dosa-dosa kita akan mulai dipikul dia. Dan dia akan berpisah dengan Bapa. Nah, saya begitu mengerti gitunya. Ya. Tapi saya nggak tahu dari siapa, dari mana, saya nggak tahu. Itu muncul gitunya ya di dalam diri kita. Nah, setelah saya tuh ikutin Romo Siriakus, baru saya sekarang mengerti kontemplasi curahan itu yang masuk ke dalam kita tanpa kita tahu dari mana. Itu Tuhan sendiri yang mengajar kepada kita. Dan ini ada bukti lagi. Saya bisa buktikan itu Heresia Apila. Dia waktu dibuat buku Puri Batin, dia diminta oleh pastor pastor pembimbingnya, minta dia buat buku riwayat hidup. Tapi dia sudah bikin, tapi karena buku itu diambil oleh Vatikan untuk diperiksa, jadi tidak ada. Lalu
pastor pembimbingnya minta dia buat lagi, dia tidak mau. Lalu pastor pembimbingnya minta dia, kamu coba bikin buku yang mengenai doa. Nah, dia patuh, tetapi dia tidak punya ide gimana gitunya. Tapi mendadak gitunya ya. Nah, dia nih dapat kontemplasi curang. Dia jadi punya bayangan segalanya yang dia tulis itu, puri batin. Dia dalam buku riwayat hidupnya coba di sana diceritakan bagaimana dia tidak ada ide, tidak ada itunya ya. Tapi dia bisa membuat satu buku yang begitu sempurna ya. Masterpiece-nya itu dari Teresia Avila. Pak Hermanto, Ya. kembali kepada pengalaman Bapak, apakah Bapak yakin Bapak saat ini seperti yang disampaikan oleh Pastor tadi, Romo Swiakus, bahwa Bapak sudah memasuki tahap malam gelap indera pasif kedua? Saya pasif kedua tuh. Saya belum pasif kedua, Pak. Saya baru pasif ya. Yang saya tahu itu saya baru pasif ya. Indrawi pasif itu aktif. Dan saya mau ceritakan aktif dulu kalau memang waktunya nggak itu, Pak. Karena inilah dari pengalaman aktif ini ya, kita ini ditarik masuk ke pasif ya, pengalaman saya. Karena aktif inilah usaha kita, itu yang membuat Tuhan berkenan. Saya 10 tahun lebih, Pak, berkenan di sini. Karena saya tidak tahu seperti yang tadi diajarkan oleh Romo itu. Saya tuh lebih cenderung ke hiburannya. Memang saya tetap tekun bermeditasi. Ya, saya juga ingin mengambil hadiah-hadiahnya itu. Ya, jadi tidak serius. Oke, jadi saya langsung ke malam indrawi pasif. Itu sampai satu saat ya Tuhan mulai membimbing saya masuk ke malam gelap indra pasif ya. Itu saya tidak tahu satu hari mendadak saya semua hilang. Karunia saya, hiburan saya hilang. Dan saya tidak bisa berdoa lagi. Dan saya tidak merasakan Tuhan lagi. Dan dia itu seperti jauh sekali gitunya ya. Dan saya kosong gitunya ya. Nah, lalu indera saya, panca indera saya, semua rasanya gelap. Ya, gelap dalam pengertian gini. Saya kalau ada masalah gitunya, saya ada hobi makan. Saya cari makanan yang saya suka. Waktu itu begitu, karena saya begitu tidak ada apa-apa gitunya yang bisa menghibur saya cari makan yang saya suka. Ternyata makanan yang saya makan itu tidak ada rasa gitunya. Ya, saya tidak punya kesukaan. Pak Hermanto, boleh tolong agak singkat karena sudah mencapai 11 menit. Ya, gimana bisa singkat ya Pak ya? Ya, oke. Jadi pada waktu saya itunya ya, saya tuh rasanya pada saat itu ingin mati aja gitu ya, ingin mati. Ya, rasanya ingin mati. Karena apa? Emosi saya naik. Ya, saya begitu emosi sekali gitunya sama istri saya ngomong itunya ya meredak-redak gitunya. Karena semua tuh hilang seperti anak kecil ya, barang kesukaan dia semua diambil oleh ibunya. Ya. Jadi dia begitu rasanya hidup ini tidak ada artinya. Maka saya tuh sangat suka sekali itunya ya, stansa Mada Rohani itu ya. Ya, mungkin Pak Guru bisa bayangkan itu. Ya, kemarin Romo cuma tayangkan yang baris pertama ya. Mengapa setelah kau lukain hati ini, tak kau sembuhkan sekali? Mengapa setelah mencuri hatiku, kau tinggalkan begitu saja? Dan kau bawa apa yang telah kau curi? Nah, itu yang saya suka. Karena saya ingin sekali mati. Pikiran saya selalu ingin mati aja gitunya. Mengapa Tuhan tidak itunya ya kan? Oke, saya potong lagi, saya langsung ke itunya. Ya karena waktunya ya. Jadi bulan lalu
saya lagi hari Sabtu, saya duduk itunya ya lagi sedih lah gitunya ya. Mendadak pikiran saya dipenuhi oleh dengan godaan setan. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak mencintai saya lagi. Tuhan sudah pergi dan tinggalkan saya itu. Pokoknya semua tuduhan itu akan cinta saya itu begitu bertubi-tubi, membuat saya begitu sedih, terpengaruh oleh pikiran yang itunya ya. Saya SMS ke Roma Syriakus minta doakan dan saya ceritakan apa yang saya alami waktu itu dengan cucuran air mata gitunya. Ya. Jadi ya, saya minta Romo doakan saya, dan saya terus terang juga berdoa supaya Tuhan tuh tunjukkan pada saya bahwa kamu masih mencintai saya. Ya. Dan besoknya hari Minggu, ya, saya ke gereja. Dan di gereja lah, selama ini sudah setahun lebih saya tidak mengalami apa-apa. Dan pada saat itu saya benar-benar dipenuhi dengan perasaan Tuhan hadir. Seperti dulu lagi. Saya menangis sekali gitunya, ya. Dari misanya pertama sampai terakhir saya menangis gitunya, menghadapi bahagia gitunya, ya, merasakan itu. Tetapi sudah keluar dari gereja, masalah datang lagi seperti biasa gitunya. Tetapi saya mendapat suatu keyakinan bahwa Tuhan tetap di samping saya gitunya, ya. Walaupun saya lagi malam gelap indrawi pasif gitunya. Ya, sorry Pak Pius ya, karena saya tidak bisa menjelaskan ya bahwa penderitaan saya itu, kalau kalian mengalami, kalian tahu itu benar-benar sangat menderita ya, seperti Romo itu, dan saya mengalami itu benar, itu terjadi gitunya ya. Okay. Baik, Pak Hermanto, terima kasih sudah berbagi pengalaman menelusuri malam gelap. Semoga kita semua boleh memetik sesuatu yang positif dari pengalaman mistik ini. Saya mohon maaf karena malam hari ini sedikit akan lebih panjang, karena kita masih akan melayani beberapa pertanyaan. Sebelumnya mari kita merefleksikan bahan pengajaran yang kita terima pada malam hari ini. Mohon maaf, saya akan membacakan dulu beberapa pertanyaan dari meditator. Romo mohon siap untuk menjawab. Yang pertama, dari Ibu Rina di Bekasi. Selamat malam Romo. Di slide pertama tentang indera, apa bedanya imajinasi dengan fantasi? Terima kasih Romo. Suara Romo. Baik, terima kasih. Singkatnya begini. Ini kan masalah roh, ya, roh. Jiwa. Jiwa ini kan ada indera lahir dan indera batin. Indera batin. Indera batin itu terkandung di dalam indera batin itu ada imajinasi, ada fantasi, ada memori. Ya, ini indera batin ya. Jadi menurut pembagian tadi. Jadi indera itu ada indera luar, itu panca indera, dan indera batin, imajinasi, memori, fantasi. Yang ditanyakan apa beda antara fantasi dan imajinasi. Bedanya tuh begini, bagi Yohanes Salib, itu kita bayangkan saja begini, kita ini kan berhubungan dengan dunia luar, itu melalui indera, panca indera, ya. Jadi panca indera. Jadi saya melihat, saya membaui sesuatu, saya mendengar dari luar. Jadi kalau seandainya kita ini ada dalam ruangan, maka kita bisa tahu apa-apa yang ada di luar, itu kan melalui indera. Jadi indera itu, indera panca indera, itu seperti jendela.
jendela jiwa. Nah, sekarang jendela jiwa ini kita tangkap, kita lewat panca indera ya. Sekarang dimasukkan, jadi diserap oleh indera batin. Saya beri contoh saja, umpama begini. Mata, ini kan indera lahir. Mata melihat pisang. Oh, ini bentuknya pisang begini. Pada kesempatan lain, mata melihat warna coklat. Jadi ada kesempatan mata melihat mata melihat pisang, dia simpan dalam memori. Jadi saya masukkan dalam benak saya, memori saya, ingat saya, pisang. Itu bentuknya seperti ini. Pada kesempatan lain, saya juga pernah melihat yang namanya warna coklat. Oh, warna coklat itu begini, ya sudah, saya masukkan dalam memori. Jadi, memori yang adalah bagian dari indera batin ini, itu simpan dari apa yang saya lihat. Setelah masuk ke dalam memori, kemudian imajinasi, jadi imajinasi itu mulai bekerja. Imajinasi mulai bekerja. Oh, ada pisang bentuknya begini. Oh, ada warna coklat bentuknya seperti ini, begini warna coklat. Itu kan terekam dalam memori. Imajinasi mengolah. Dia mengolah bagaimana? Dia mengolah, menyatukan antara pisang dan warna coklat, jadilah pisang coklat. Pisang berwarna coklat itu adalah perpaduan dari warna coklat dan pisang, itu disatukan oleh apa? Oleh imajinasi. Ya, jadi sehingga walaupun saya belum melihat pisang warna coklat, tapi imajinasi sudah bisa bekerja. Warna coklatnya begini, oh pisangnya begini. Pisang berwarna coklat ini saya simpan di dalam fantasi. Jadi fantasi itu bukan sesuatu yang angan-angan belaka yang tanpa ada dasar faktualnya, kenyataannya tidak. Tetapi ada dasar faktualnya, disimpan dalam memori, diolah oleh imajinasi, disimpanlah itu dalam fantasi. Jadi fantasi itu semacam gudang internal dari apa-apa yang kita lihat, diterima oleh memori, diolah imajinasi, masuklah dalam fantasi. Itu pengertiannya itu begitu. Jadi sehingga antara panca indera dengan indera batin, indera luar dan indera dalam, itu kerjanya itu saling berkaitan. Nah, kurang lebih begitu untuk sementara. Kalau tidak terlalu paham, karena ini butuh uraian agak panjang, saya bisa WA lagi. Tapi kurang lebih gambarannya begitu. Ya, kaitan antara panca indera dan apa. Sebenarnya orang bilang ini hubungannya dengan pengalaman Yohanes Salib, karena dia di dalam penjara, dalam sel tertutup, dia hanya tahu dari luar, itu kan lewat lubang itu. Jadi lubang itu bagaikan indera, oh tahu di luar gelap. Sekarang sudah gelap, sekarang sudah malam, lewat itu panca indera. Masuk imajinasi yang mengolahnya. Imajinasi sudah boleh. Ananya. Baik, Romo, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Emilia, Jakarta. Apakah mortifikasi sama dengan menahan segala nafsu dan godaan-godaan dan dosa? Bagaimana cara kita menahan pikiran negatif seperti menahan nafsu? Ya, demikian pertanyaan Romo. Silakan. Iya benar. Jadi mortifikasi itu pengekangan diri, menahan diri. Menahan diri ya. Umpama, saya kalau melihat rokok, mesti saya bernafsu untuk merokok. Tapi saya kan tahu merokok tidak baik untuk kesehatan, juga tidak bagus karena itu terlalu membuat saya terikat dengan rokok. Ya. Maka apa yang saya buat? Ketika itu saya melihat rokok, saya menolak untuk mengikuti dorongan dalam batin. Jadi mortifikasi itu artinya saya menahan diri untuk tidak mengikuti keinginan.
keinginan untuk mengisap. Walaupun saya melihat rokok. Ada saya melihat sesuatu. Jadi indera bermain, lalu kemudian saya tergoda, saya mengatakan tidak. Kalau mau tahu bagaimana cara menahan, mengelak dari godaan itu, mortifikasi itu, sebetulnya di dalam, kalau tidak saya salah dalam latihan doa batin ke 30 mungkin, yang saya bicara tentang bagaimana godaan itu muncul. Jadi kan ada 3. Pertama dia lihat, nampak, memperlihatkan diri, itu rokok, memperlihatkan diri, lalu kemudian muncul dalam diri kita, saya ingin atau tidak. Ya, ada proses ingin tidak. Oh, saya ingin. Oke. Kalau saya ingin berarti saya ambil. Kalau saya bilang, oh saya tidak ingin, berarti saya nolak. Nah, lalu kemudian kalau saya sudah bilang saya ingin, berarti kemudian yang ketiga, ya saya berbuat, ya saya nolak. Jadi ada 3 tahap, toh. Itu ada dalam latihan doa. Itu cara untuk motivasi. Tapi dinasihatkan oleh Fransiskus dari Sales, begitu dia nongol, begitu saya lihat, saya katakan tidak. Begitu rokok itu muncul, tidak usah lagi bertanya, oh ini saya suka atau tidak, menyenangkan, tidak usah lagi pertanyaan berikut. Langsung nolak. Nolak sejak awal. Sebab begitu ada jeda, si iblis itu masuk mulai menggoda. Kalau kita lemah, kita ikut. Itu cara mengolahnya. Terima kasih Romo, mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan ketiga dari Ibu Lindawati dari Bandung. Apakah Unitiva terjadi saat kita masih hidup atau terjadi saat kita meninggal? Maksudnya beda malam gelap aktif pasif di mana kita tahu Tuhan melakukan atau kita yang melakukan. Apakah semua itu hanya di pikiran kita saja? Demikian Romo. Via Unitiva ini sudah terjadi di dunia ini. Ya, hanya Yohanes Salib itu begini. Dia membayangkan begini. Kalau indera aktif, jadi malam gelap indera aktif itu saya berusaha, itu sama seperti pada senja hari. Indera pasif, ya, itu illuminativa, itu seperti tengah malam. Itu memang lebih berat karena gelap, betul-betul tengah malam. Unitiva itu fajar. Fajar itu artinya itu Allah. Sebetulnya kita sudah sampai tujuan Allah. Cuman kenapa disebut fajar, tidak terang siang terang hari? Karena fajar itu karena kita itu melihat Allah seperti kata Paulus itu masih bagaikan dalam cermin, belum terang. Dan itu pengalaman sakit untuk jiwa yang begitu rindu. Jadi saya itu sudah berusaha loh untuk ketemu dia. Ternyata setelah sampai, dia pun ketemunya tidak jelas. Hanya dalam cermin, maka fajar. Jadi ada 3 tahap itu. Jadi illuminativa, itu pemula itu seperti senja hari, yang berkembang itu seperti tengah malam, gelap, itu nanti puncaknya pada malam gelap, roh pasif, lalu via illuminativa itu yang sempurna itu pada fajar. Itu juga gelap bagi jiwa karena belum terang seluruhnya karena kita masih hidup di dunia ini, kita lihat dia bagaikan dalam cermin, nanti baru muka ke muka. Itu kurang lebih keterangannya mengarah ke sana. Gelap aktif dan pasif sudah diterangkan toh. Aktif itu berarti saya yang berusaha. Pasif itu Allah yang membersihkan, Allah yang ambil bagian dalam usaha mempersiapkan diri. Bagaimana kita tahu? Kita tahu kalau untuk Tuhan itu sudah ambil bagian, untuk malam gelap indera pasif, Yohanes Salib memberikan 3 tanda tadi. Lalu untuk yang malam gelap roh pasif, itu kan ada tanda tadi nomor berapa slide. Semua indera itu terlelap.
sudah tertidur, dia mabuk berat, nggak berdaya. Itu kurang lebih gambaran. Jadi ketika kita untuk menginginkan doa pun sudah tidak bisa ada keinginan. Keinginan apa lagi, karena pada saat itu seluruhnya kita sudah ada dalam bopongan Tuhan. Jadi tidak ada lagi bagian dari kita untuk mengingini, untuk melangkah, itu tidak ada lagi. Oke. Terima kasih Romo. Karena malam sudah gelap, jadi ini pertanyaan terakhir yang akan kita sampaikan kepada Romo. Pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab Romo di grup WhatsApp. Dari Ibu Lydia. Selamat malam Romo. Apakah yang Yesus katakan Eloi Eloi lama sabachthani merupakan malam gelap roh? Mengingat Yesus tidak mempunyai dosa yang harus dilepaskan. Mohon penjelasan, terima kasih. Iya, Yesus tidak berdosa. Satu-satunya hal yang tidak terjamah oleh dosa Yesus, memang karena dia Allah ya. Nah, tapi pengalaman merasakan ditinggalkan oleh Allah itu sebagai manusia loh, waktu itu Yesus sebagai manusia itu kesepian yang amat mendalam, yang kadangkala oleh 1-2 penulis rohani itu mereka mengatakan itu barangkali malam gelap roh pasif. Jadi Allah begitu, sebetulnya Allah sangat dekat. Allah sangat dekat dengan dia karena memang dia putra Allah ya. Hanya cuman indera tidak mampu sama sekali, tertutup total. Jadi ini malam gelap pekat. Tengah malam kan ini kan, tengah malam jadi gelap sekali. Padahal Tuhan situ tapi ora ketok belas. Tertutup. Jadi indera mata, indera perasa, indera apa, rasa hadirat Tuhan tidak ada. Maka ini terasa paling berat karena ada pengalaman seperti Tuhan Allah itu nggak suka dengan saya, dia nolak, dia nggak senang. Betapa sakitnya bahwa kita punya perasaan ditolak, toh? Dan dia meninggalkan saya begitu saja. Jadi memang ekstrim. Seperti diseringkan oleh Pak Hermanto tadi, semakin berat penderitaan, hadiahnya juga semakin besar. Maka setelah malam gelap roh pasif, Allahku ya Allahku, dia bangkit. Itu pengalaman heroic virtue. Jadi itu pengalaman sukacita yang amat dalam. Sukacita ilahi ya, yang menguasai hati kita. Allah sudah menguasai hati kita sepenuhnya. Memang itu hadiah amat besar untuk kita manusia. Saya kira begitu yang bisa saya terangkan berkenaan dengan pertanyaan Eloi tadi. Terima kasih Romo. Kepada Bapak Ibu yang pertanyaan belum sempat dijawab, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab Romo di grup WhatsApp. Selanjutnya mari kita sejenak hening dan kita refleksikan bahan pengajaran yang telah kita terima pada malam hari ini. Apakah yang Anda pikirkan atau bayangkan setelah mendengar atau membaca perjalanan dalam kegelapan malam ini? Bagaimana pengalaman Anda ketika
memutuskan untuk memulai perjalanan rohani yang pada kenyataannya merupakan sebuah perjalanan dalam kegelapan malam. Bila Anda memperhatikan malam gelap indera aktif, apa yang sedang Anda lucuti dari jiwa Anda? Apa usaha Anda untuk membersihkan jiwa Anda? Ketika Allah turut campur dalam membantu membersihkan jiwa kita dari indera-indera kita, apa komentar Anda? Takut? Pasrah? Berani masuk ke dalamnya? Ketika Anda sadar, perjalanan menelusuri malam hanya terjadi dan terus berlangsung ketika kita tekun, setia dan gigih melangkah dalam praktek-praktek rohani kita. Bagaimana pengalaman Anda? Apakah Anda berani bertekun, setia dan gigih?